Menyambung dari film sebelumnya, yaitu film pertamanya Neza, buat kalian yang belum nonton film pertamanya, kalian bisa cek di deskripsi video, atau di kolom komentar ya guys ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. 你碰都碰不到我。老夫从不会看走眼。 Setelah tubuh Neza dan Obing hancur karena sambaran petir surgawi, yaitu ketika menyelamatkan desanya, mengakibatkan mereka berdua hanya hidup dengan jiwanya saja. Jiwa tersebut akan musnah dalam jangka waktu 7 hari jika tidak memiliki tubuh. Tidak ingin murid kesayangannya tewas, Tai berusaha membuat tubuh baru untuk mereka, menggunakan kekuatan teratai 7 warna. Dengan bantuan warga desa yang kini menganggap Nezha adalah penyelamat, Tai pun berhasil membuat adonan untuk tubuh baru mereka. 这啥玩意儿？哎，谢谢啊！就说刚才怎么找不见了呢？ 好多天早。你瞅一下讲不清。 Tapi, di situ Neza nggak srek nih sama bentuk tubuh baru bikinan Tai. Dia pengen tubuh barunya sesuai sama keinginan dia, dan hasilnya kalian lihat sendiri deh mahakarya dari Bang Neza. 俊美秀气。 男子汉就得阳刚硬朗。啥意思？他说你行你上。差不多吧。 Di momen itu tiba-tiba, seorang prajurit ngasih tahu kalau Sengong ada di perbatasan desa dan bersiap menyerang. Awalnya Li Jing yang merupakan pemimpin desa Centangguan, sekaligus ayah Neza, menganggap kedatangan Sengong bukanlah ancaman besar karena dia cuma sendirian. Tapi ternyata, Sengong nggak sendiri, dia datang bersama prajurit iblis bawah laut, menyadari desanya dalam bahaya. Li Jing pun mengerahkan pasukannya untuk menahan serangan Sengong dan prajuritnya. Di tengah kekacauan, Sengong melihat sebuah perisai sihir. Ia pun langsung menuju tempat tersebut, karena tahu di sana pasti ada Neza, dan dia berniat mengambil kristal di dalam tubuhnya. Sayangnya kekuatannya nggak mampu menembus pertahanan. 结界。 Tai nggak kehabisan akal, Sengong pun memanggil 3 Raja Naga untuk menghancurkan perisai tersebut. Di saat Tai sudah pasrah menerima serangan, telak itu tiba-tiba Obing mengerahkan kekuatannya, yaitu membuat tembok es untuk melindungi mereka semua. Di momen itu, Aoguang yang merupakan Raja Naga Laut Timur, sekaligus pemimpin dari para naga pun langsung turun ke bumi menghampiri anaknya. 孩儿未能完成龙族的使命。 不，你都不知。 Di hadapan sang ayah, Obing meminta maaf karena telah gagal menjalankan tugas yang pernah ia berikan. Tapi ayah tidak mempermasalahkan hal itu, yang terpenting adalah keselamatan putra tercintanya. Sayang karena tadi memaksakan diri tubuh baru Obing hancur, menyadari hidupnya tak akan lama lagi. Ia pun meminta ayahnya untuk menghentikan serangan ke desa Centangguan dan mengikhlaskan dirinya mati sebagai bentuk penebusan dosa karena telah berusaha menghancurkan keseimbangan dunia. 若以我一命，能换 Namun, melihat sahabatnya berada di ambang kematian, Neza pun mendesak Tahi mencari cara untuk menyelamatkan Obing. Menurut Tahi satu-satunya cara agar Obing selamat 让昂里先附你身上，附你身上。 2个魂。 adalah memasukkan jiwanya ke tubuh Neza, hingga pada akhirnya mereka berdua pun berbagi tubuh. 声音。哎，好玩，好玩，真好玩。这也只是权宜之计。 Berhubung ini hanya bersifat sementara, Tahi pun memberi usulan, yaitu meminta air suci pada Dewa Langit untuk memulihkan teratai 7 warna, agar bisa membuat tubuh baru untuk Aobing. Tapi hal itu ditentang oleh Sengong, karena bisa membahayakan dia dan suku naga. Dia punya rencana lain, yaitu mengikut sertakan Neza dalam
ujian kenaikan dewa, yang salah satu hadiahnya adalah air suci. Tapi saat ujian berlangsung, Aubing harus mengambil alih kesadaran Neza, agar energi iblis di dalam tubuhnya tidak ketahuan. Meski beresiko tinggi untuk Neza, Li Jing menyetujui rencana Senggong dengan syarat, suku naga menghentikan serangan ke desa Centangguan. Setelah kedua belah pihak sepakat, 对嘛，没有 Neza dan Tai bergegas menuju Gunung Kulun yaitu untuk menjalani ujian kenaikan dewa. 发芽呀。 我还没上来。 娘不在身边，要学会照顾自己。 Di tengah perjalanan Tai melatih Aubing untuk mengambil alih tubuh Neza, tapi karena berbagi kesadaran, hal itu membuat Aubing kesulitan mengingat mereka. 爷， 玩得挺开心是吧？马上都到玉虚宫。 Berpacu dengan waktu, Tai pun memakai jalan pintas, yaitu memberikan obat tidur kepada Neza, agar Aubing bisa mengendalikan tubuh Neza sepenuhnya. 什么呀？哎，一口就够了。 不打，说 师伯， Selang waktu berlalu, keduanya telah tiba di Gunung Kulun, tempat berlangsungnya ujian kenaikan dewa. 这离天不会地上1年。 调皮得很，我就经常摆2个锅里。 Mereka disambut langsung oleh penyihir agung, tapi di saat bersamaan juga, efek obat tidur Neza habis dan dia kembali mengambil alih kesadaran Aubing. Penyihir agung sempat curiga dengan perubahan aura yang dimiliki Neza. Beruntungnya kecurigaan itu berhasil dihilangkan oleh Tai, yaitu dengan kebohongannya. 魏师姐，等等我！ Di sisi lain, Li Jing meminta Shen Gong membukakan jalan untuk tabib mereka yang mencari obat-obatan, karena pasukannya banyak yang terluka. Tapi permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Shen Gong. Tak berselang lama prajurit Shen Gong berhasil menangkap seorang pemuda yang mereka anggap sebagai mata-mata. Namun ternyata, pemuda itu adalah adik dari Shen Gong yang telah lama mencari keberadaannya. 沈小包， Karena dia sudah berhasil menguasai wujud manusia, dia pun menagih janji Senggong di masa lalu, yaitu untuk melatih adiknya. Berhubung Senggong sedang menjalankan tugas, dia menyuruh sang adik untuk pulang ke desanya dan menunggu beberapa waktu. Meski kecewa, adiknya pun tetap menuruti permintaannya. Tapi sebelum pergi, dia bertanya apa yang Senggong dan para iblis lakukan di sini. Senggong pun bingung harus menjawab apa, karena jika dia jujur dia akan dianggap jahat, dan tiba-tiba Li Jing berkata kalau Senggong membantu desa Centangguan yang lagi diserang. 拜谢道长之义举。妖族的名声都被你们败光了，败！ Alasan Li Jing bukanlah untuk menyelamatkan Senggong, melainkan agar adiknya tidak memilih jalan yang salah. 小宝，这是我进宫后攒的， 这什么呀？ 与家里人分着吃。 你一定 Sontak setelah mendengar hal tersebut membuat Senggong luluh dan mengabulkan permintaan Li Jing untuk mencari obat-obatannya. 六个妖， Sementara itu, Neza kini sudah siap menjalani ujian tahap pertama. Dengan semangat yang menggebu-gebu dia menantang monster berang-berangan, tapi dia datang di waktu makan siang. Kesel karena nggak diladenin, Neza pun menjahili salah satu dari mereka. Teriakan tersebut pun memancing perhatian bos berang-berang, tapi ketika Aubing mengambil alih tubuh dan pamer kekuatan, si Boson ketakutan, dia malah nyuruh anak buahnya buat ngadepin Aubing. Sayang kesadaran Aubing pun berlangsung singkat karena efek obatnya sudah habis. Saat mau minum obat lagi tiba-tiba dia diserang dan obatnya masuk ke makanan. Berang-berang. Gak mau gagal di ujian ini, Neza tetap berusaha makan obat yang udah kecampur di makanan.
你看， Meski terus-terusan diserang, akhirnya Obing berhasil ngalahin mereka berdua. Setelah dinyatakan lolos ujian pertama, Neza dan Tai dibawa ke si penyihir agung ke sebuah altar untuk memperkenalkan mereka berdua pada penyihir agung yang lain. 此战必胜。但近年来截教崛起迅猛，不 Sekaligus membahas perang besar terhadap para monster, meski rencana sudah siap, salah satu dari mereka memperingatkan agar tetap waspada terhadap suku naga yang bisa saja berkhianat di tengah pertempuran. Namun penyihir agung menganggap itu bukanlah masalah besar, sebab kekuatan yang dimiliki mereka jauh lebih kuat. Kemudian karena perbincangan tentang perang telah selesai, dan masih ada waktu tersisa, penyihir agung pun memberi Neza kesempatan untuk berbincang dengan kedua kakaknya. 虽然你仪态懒散，但意志坚定。虽然你个头 Tapi karena tidak tahu harus berbuat apa, ia meminta Obing untuk menggantikannya. 这怎么行？这种事怎么能替啊？不行啊！ Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Neza menyadari kalau Obing menangis. Obing pun sangat iri pada Neza yang memiliki saudara yang begitu perhatian padanya. Mendengar hal itu dan menyesal, selalu menyalahkan takdir karena dilahirkan sebagai perwujudan iblis, serta selalu berpikir tidak ada satupun orang di dunia ini yang menyayanginya. 哎，于思敏， Padahal selama ini, dia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. 今天，小鱼就要当神仙。 Hari pun berlalu, Neza pun kembali menjalani pelatihan keduanya. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini ia disambut baik oleh sang lawan yang takjub dengan semangatnya. 从来生死都看淡，专和老身。 好， Namun hubungan baik keduanya hanya berlangsung singkat, karena sang lawan menyebut penampilan Neza seperti iblis. Kesal sahabatnya dihina, Obing pun langsung mengambil alih kesadarannya dan menyerangnya. 小鬼，你打哪儿？得罪。 Melihat Obing mengeluarkan seluruh kemampuannya, sang lawan pun tak mau kalah walaupun berhasil memojokkan Obing. Dia menahan serangan terakhirnya karena pengikut penyihir agung telah berkumpul. 武将李青风急如律令。 Meski telah menyerah dan menghentikan pertarungan, dia tetap disalahkan oleh pengikut penyihir agung lantaran berusaha membunuh Obing. Oleh sebab itu dia dan murid-muridnya pun ditangkap. Tiba-tiba dari dalam hutan adik Senggong muncul dan menyerang mereka semua, dan ternyata lawan bertarung Obing adalah ayahnya nih. Melihat ayahnya terluka, adik Senggong langsung menyerang Obing. Pengawal penyihir agung yang menganggapnya ancaman, berusaha menghabisinya. Tapi sang ayah melindunginya demi menyelamatkan anaknya. Dia mengulur waktu untuk membiarkan sang anak melarikan diri menuju Senggong. Mengetahui adiknya terluka parah karena ulah Neza, membuat Senggong murka berat. 老师，会共参加。 Di sisi lain, pengawal Tahi memberitahu Neza kalau desa Centangguan sudah hancur. Tanpa pikir panjang, Neza dan Tahi pun menuju ke sana. Dari sisa-sisa reruntuhan, penyihir agung mengetahui kalau ini adalah ulah suku naga.
Menyadari ayah dan ibunya menjadi korban, di sini si Neza berniat membalas dendam. Meski Obing berusaha menenangkannya, hal itu tak mampu meredam amarah Neza. 你是要去龙宫吗？那是骷髅山的方向。 Karena tidak memiliki izin untuk ke tempat suku naga berada, penjaga gerbang tak membiarkan Neza lewat. Hal tersebut semakin membuat Neza murka dan alhasil keduanya pun bertarung. 只有何在？什么是要我的命？你会暴露的，这我来了。 Mengetahui kemampuan Neza sudah di atas rata-rata, penyihir agung pun memberinya hadiah air suci. Sesuai dengan permintaannya, tak hanya itu dia juga meminta Neza bergabung dalam pertarungan melawan suku naga yang memberontak. Neza pun setuju dengan tawaran tersebut, tapi sebelum itu dia akan menyerahkan air suci ke tahi untuk membuat tubuh baru Obing. Sementara itu, penyihir agung dan pengikutnya mulai menghukum suku naga yang telah menghancurkan desa Centangguan, yaitu dengan cara menyegelnya di sebuah wadah. Oguang pun bingung karena tidak pernah memerintahkan hal tersebut. 我儿一条生路，不知所谓。天庭令你龙族 Rupa-rupanya, itu adalah ulah dari 3 Raja Naga yang menuruti perintah Senggong. Tak ingin sukunya musnah, Oguang pun memimpin mereka semua, yaitu untuk melawannya. 泰山，刀合一。 Meski sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, Oguang sama sekali tak mampu mengalahkan pengawal penyihir agung. Tak kehabisan akal, dia memanfaatkan celah untuk menghabisi penyihir agung yang sedang fokus membaca mantra, tapi serangannya berhasil digagalkan oleh Neza. Dengan penuh dendam Neza memberikan serangan demi serangan pada Oguang, hingga pada akhirnya Neza berhasil memukul mundur Oguang ke dalam segel wadah. Penyihir agung semakin takjub oleh kemampuan Neza yang mampu mengalahkan Raja Naga. Dia pun mengangkat Neza sebagai tangan kanannya untuk memberantas para iblis yang ada di muka bumi. Meski mendapat pujian atas kemenangannya, sama sekali tak membuat Neza senang, karena kemenangan itu tak sebanding dengan harga yang harus dia bayar, yaitu nyawa kedua orang tuanya. Di tengah kesedihan, kedua orang tuanya pun datang mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada desa mereka. 他们其实已经知。 Rupanya bukan Senggong yang menghancurkan desa Centangguan, melainkan penyihir agung dan 3 Raja Naga demi terbebas dari hukuman yang membelenggunya selama ribuan tahun. Jadi 3 Raja Naga Selatan, Utara, dan Barat bersedia tunduk pada penyihir agung yang berniat menjadikan dirinya penyihir terkuat dengan cara mengambil kristal di tubuh Neza dan Obing. 还能猜到你来城城关装神弄鬼的目的，是想 Senggong yang dikhianati dan merasa tak akan mampu mengalahkan mereka semua, menyuruh Li Jing dan istrinya melarikan diri. Sementara itu dia akan mengulur waktu untuk mengetahui semua kebenaran itu. Ia pun meminta maaf pada Obing dan ikut membantu menyelamatkan suku naga. Sayang kekuatan mereka berdua tidak sebanding dengan pengawal penyihir agung, apalagi ketika pengawal itu memanggil 3 Raja Naga. Meski kalah dalam segi kekuatan, Neza tak menyerah. Dengan otak jahilnya, dia menggunakan sihir pengubah wujud hingga membuat Raja Naga saling bertarung satu sama lain. 是小爷一轮。 我不会啊。 我们抗骗的呀！ Setelah berhasil mengalahkan mereka, Neza dan Obing berusaha mengalahkan penyihir agung. Tapi serangan mereka dengan mudah dihalau.
Bahkan kini keadaan berbalik, penyihir agung pun menyegel Neza dan Obing menggunakan jarum emas. 好个领主！嘿， Tak hanya itu saja, dia memasukkan Neza dan kedua orang tuanya serta Obing, yaitu ke dalam wadah untuk mempercepat mendapat kristal. 老匹夫！ 再只能拿来炼丹了。 Di dalam wadah, Obing menjelaskan pada sang ayah kalau semua ini adalah ulah penyihir agung. Mendengar itu, Aogong yang tadinya sudah pasrah menerima kematian, kini memerintahkan pasukannya bertahan selama mungkin demi melindungi Neza dan Obing. 能挨一刻是一刻。 Karena dia yakin mereka berdualah yang mampu mengalahkan penyihir agung. Mengetahui hal tersebut, penyihir agung pun membuat penawaran pada Neza. Jika dia mau orang tuanya selamat, maka dia harus mengorbankan diri. 如能人异士，效忠老夫。只要你吞了他， Di saat Neza hendak menerima tawaran itu, ibu Neza pun dengan tegas menantangnya. 算是什么？你连做人都不配！ Karena tidak ada satupun orang tua yang ingin melihat anaknya meninggal duluan. Ucapan tersebut membuat Neza jatuh di jurang kesedihan. 想最后死的有点价值。 Demi menenangkannya, ibu rela menahan rasa sakit dari tusukan jarum emas, guna memeluk Neza untuk yang terakhir kalinya. 不要啊，娘，会照着你，娘。哎呦，我生来就是魔。 Pengorbanan dari sang ibu membuat kekuatan Neza bangkit seutuhnya. Setelah terbebas dari segel jarum emas, ia mengajak Obing untuk membuka segel wadah dan menghabisi penyihir agung dengan bantuan suku naga. Akhirnya mereka semua bisa keluar dari wadah dan langsung melancarkan serangan balasan. Meski penyihir agung sempat memojokkan keduanya, tapi hal itu tidak mampu menahan dua kekuatan yang bergabung menjadi satu. Sadar dirinya tak mampu menang, penyihir agung pun memilih melarikan diri bersama para pengikutnya. Setelah pertarungan usai, Aobing mengajak Neza untuk ikut bersama suku naga. Mengingat identitasnya sudah terbongkar, tapi Neza menolak, ia tidak mau bersembunyi ataupun menghindar lagi. Kali ini dia akan berdiri tegak menghadapi takdirnya. Aobing pun menghargai keputusan Neza dan beranjak pergi bersama sang ayah. Melihat sorot mata Obing, ayahnya menyadari sesuatu, kalau Obing sebenarnya juga ingin menghadapi takdirnya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Maka dari itu, kini ia membebaskan Obing, memilih jalan hidup sesuai dengan kata hatinya. Pada akhirnya Obing dan Neza pun bersatu bersiap menghadapi takdir mereka masing-masing. 我知道你会回来的。为什么？ Dan film pun berakhir. Seru banget kan filmnya? Memanjakan mata gitu loh. Tapi seru banget loh filmnya. Coba kalian nonton filmnya langsung. Seru banget sumpah. Di akhir film, kita akan melihat ada penyihir agung dan Lutong pergi ke sebuah penjara bawah tanah. Di sana ternyata mereka menemui Kung Po dan juga Senggong yang masih hidup. Keduanya dijadikan tawanan oleh penyihir agung. Penyihir agung mengajak keduanya untuk bergabung dengannya, yaitu untuk melakukan balas dendam. Kemudian datanglah dua orang nih yang juga dipanggil oleh penyihir agung,
yaitu Jinca dan juga Muca. Mereka ini adalah kedua kakak laki-lakinya Neza. Itulah di video kita kali ini, semoga kalian suka sama videonya, dan yang belum nonton Neza 1, linknya ada di deskripsi video, atau di kolom komentar ya, jangan lupa like dan subscribe.